Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi kelompok 3 yang berjudul Kajian Pustaka. 1. Definisi konseptual variabel. Pengertiannya, definisi konseptual variabel merupakan definisi yang ditentukan peneliti untuk diteliti dan merupakan kumpulan dari definisi-definisi yang dikaji dari jurnal, buku, serta sumber-sumber lainnya yang bersifat relevan sebagai pegangan untuk dioperasionalkan nantinya. Berdasarkan definisi dari teori di atas, dapat ditentukan definisi konseptual dari variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu 1. Bagian A, kompetensi komunikasi. Diartikan sebagai kemampuan berbahasa. Kompetensi komunikasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa atau berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan budaya untuk membuat makna dan menyelesaikan tugas sosial dengan efektif dan lancar melalui interaksi yang diperluas. Bagian B-nya itu adaptasi interaksi merujuk pada proses bagaimana orang menyelesaikan perilaku komunikasi mereka sebagai respon terhadap perilaku dan ekspektasi orang lain. Variabel merupakan ciri-ciri atau gejala-gejala dari suatu yang dapat diukur dan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara teoritis, Sugiono 2023 mengemukakan bahwa variabel dapat diidentifikasikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek lain. Yang pertama itu variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadikan sebab perubahannya atau timbalnya variabel dependen, variabel terikat. Sebab variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan pendekatan kontret resitasional abstrak. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendekatan abstrak adalah sebuah pendekatan instructional yang diberikan kepada anak dalam bentuk pembelajaran yang dia mulai dari tahap konkret, kemudian tahap semi konkret hingga abstrak. Bagian B-nya itu variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berhitung pengurangan. Definisi ini sesuai dengan istilah mengambil yang sudah terlalu sering digunakan. Jika Anda memulainya dengan total 8 dan menghilangkan sejumlah 3, dua himpunan yang Anda ketahui adalah 8 dan 3 ekspresi 8 kurang 3 dibaca 8 minus 3 akan menghasilkan 5 sisanya. Oleh karena itu, 8 minus 3 adalah 5. Pengurangan adalah pengambilan sebagai satu seluruhnya sehingga hasil atau siswanya menjadi semakin lebih sedikit dalam konsep perhitungan pengurangan terhadap operasi pengurangan dengan menggunakan teknik peminjam dan tanpa menggunakan teknik peminjam. Yang kedua itu contoh penulisan definisi konseptual variabel. Konseptual adalah penarikan batas yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Menurut contoh penulisan, definisi konseptual variabel
Contoh penulisan definisi konseptual variabel berikut adalah beberapa contoh cara penulisan dalam skripsi dan penelitian. Bagian pertama itu variabel kerja karyawan. Contoh 1. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pengawal dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Anwar 2022, berdasarkan teori tersebut, kinerja karyawan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hasil kerja nyata yang dicapai oleh karyawan hingga bagian produksi PTX dalam kurung waktu 1 tahun. Bagian B itu variabel motivasi belajar. Contoh 2. Motivasi kerja didefinisikan sebagai dorongan emosional yang menggerakkan seseorang untuk bertindak mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, motivasi kerja difokuskan pada dorongan intriksi dan ekstriksi yang dirasakan oleh guru honorer. Yang ketiga itu variabel media sosial WhatsApp. Contoh ketiga, WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan penggunaan bertukar pesan, gambar, video tanpa biaya SMS. Konseptualisasi variabel ini dalam penelitian mencakup frekuensi dan intensitas penggunaan aplikasi sebagai media komunikasi formal. Syarat penulisan definisi konseptual variabel. Definisi konseptual variabel penelitian adalah penarikan batas yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi konseptual variabel adalah pemakna dari sebuah konsep yang digunakan sehingga memudahkan penelitian mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berikut adalah syarat penulisan definisi konseptual variabel sebagai berikut. Yang pertama itu berbasis teori, harus berdasarkan pada kajian pustaka, referensi ilmiah, atau definisi dari ahli terdahulu yang relevan. Yang kedua itu masih abstrak, masih berupa konsep teoristik yang menggambarkan makna variabel, belum teknik, dan belum merinci cara pengukurannya. Yang selanjutnya itu fokus pada makna, menjelaskan apa yang dimaksud dengan variabel tersebut, bukan bagaimana cara mengukurnya. Selanjutnya itu jelas dan spesifik. Harus memberikan pemahaman yang jelas mengenai variabel yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang terakhir itu variatif. Konsep harus mencerminkan sesuatu yang memiliki nilai variabel atau ciri khas yang bisa membedakan objek yang satu dengan yang lainnya. Pengertian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan digunakan, yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Sudah pernah ada penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti harusnya relevan dengan judul atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini digunakan sebagai sumber lampau dari hasil penelitian yang kemudian akan digunakan dan juga diusahakan oleh penelitian untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehingga penelitian terdahulu ini juga dapat diartikan sebagai sumber inspirasi yang kemudian dapat membantu lancarnya penelitian. Penelitian terdahulu ini bisa dijadikan sebagai dasar atau pijakan penelitian karena dengan adanya penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka landasan teorisnya semakin jelas, valid, dan juga memiliki hipotesis penelitian yang membuat sebuah riset di dalam penelitian menjadi penting untuk dilakukan. Karena bisa dijadikan sebagai landasan teoris, maka penelitian yang terdahulu ini memang biasanya diletakkan di bab 2, yang mana merupakan landasan teori. Dengan demikian, penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai berikut.
Yang pertama itu penelitian terdahulu bermanfaat untuk mengetahui bangunan keilmuan atas permasalahan yang akan diteliti dan yang telah dibuat oleh orang lain atau penelitian lain. Bagian B itu penelitian terdahulu mampu memperkuat atau mendukung adanya kekuatan penelitian yang akan dilakukan karena sudah referensi ilmiah yang memiliki relevansi sehingga penelitian lebih kuat dan akurat. Bagian C itu selain itu, penelitian terdahulu memiliki manfaat yaitu dapat menggambarkan jelas mengenai perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian lain yang sebelumnya pernah ada. Sehingga penelitian ini memiliki kemiripan sehingga dapat terhindar dari plagiarisme dan penciplakan. Contoh penulisan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu kamu dapat dalam bentuk paragraf dan bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya berikut ini contoh penelitian terdahulu dalam dua bentuk tersebut. Bagian pertama, contoh pembentukan paragraf. Contoh penelitian yang dilakukan saat ini oleh peneliti misalnya berjudul hubungan intensitas penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja kelas 10 sampai kelas 12 di SMA Negeri Bumiayu. Peneliti ini terdahulu yang penelitian mengambil ialah penelitian hal ini 2020 dengan berjudul hubungan penggunaan gadget dengan kualitas dan kuantitas dan kualitas tidur pada anak sekolah kelas 6 dan 5 di SDN Negeri 182 Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dan pendekatan Skor-Sentinel. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut. Keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan Skor-Sentinel. Terdapat kebersamaan salah satu variabel terikat Y pada penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu variabel kualitas tidur. Sementara itu, berikut ini perbedaan dari contoh penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Selain teori kualitas tidur, pada penelitian terdahulu juga menggunakan teori kuantitas tidur. Sementara itu, pada penelitian saat ini hanya menggunakan teori kualitas tidur. Perbedaan lokasi penelitian di mana penelitian saat ini berlokasi di SMA Negeri 1 Bumayu, sedangkan penelitian sebelumnya di SDN Negeri 182 Kota Pekanbaru. Penelitian saat ini menggunakan teori intensitas penggunaan gadget, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori penggunaan gadget. Inilah bentuk tabel pada PPT ini. Itulah pembahasan mengenai pengertian manfaat, cara membuat hingga contoh penelitian terdahulu baik dalam bentuk paragraf maupun tabel. Semoga artikel kali ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penelitian terdahulu, khususnya bagi kamu yang hendak melakukan penelitian. Syarat penulisan penelitian terdahulu. Cara membuat penelitian terdahulu. Mencari di pusat-pusat jurnal ilmiah atau perpustakaan. Tujuannya adalah agar kalian lebih mudah menemukan jurnal penelitian dibandingkan dengan mencarinya di internet. Ada kemungkinan data yang ditampilkan berbeda dengan yang kalian cari, namun bukan berarti kalian tidak boleh mencarinya di internet. Jika kalian menemukan yang relevan, sah-sah saja digunakan oleh kalian. Mencari judul yang relevan dengan topik penelitian. Kalian bisa mengetik judul atau topik pembahasan yang relevan dengan penelitian yang akan kalian lakukan di laman resmi jurnal atau database universitas. Dengan itu, akan muncul berbagai jurnal penelitian yang dilengkapi dengan variabel dan konsep penelitian. Pilihlah yang relevan atau mendekati dengan topik penelitian kalian. Selanjutnya itu membaca abstrak. Di penelitian-penelitian sebelumnya tentunya memiliki abstrak. Jika kalian ingin mengetahui secara garis besar isi penelitian sebelumnya, kalian bisa membaca abstrak
tersebut karena umumnya adalah berisi rangkuman tentang rumusan masalah, metode, hasil, dan kesimpulan. Mulailah menulis penelitian terdahulu. Bisa dalam bentuk paragraf atau tabel seperti contoh yang sudah dituliskan di atas. Bandingkan dengan penelitian yang sekarang. Setelah menulis penelitian-penelitian terdahulu, bandingkan dengan penelitian yang sekarang yang akan kalian teliti. Seperti apa persamaannya, perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penting untuk dibandingkan agar topik atau masalah yang dibahas tidak sama, sehingga tidak ada dicap plagiasi, serta penelitian yang secara sekarang akan menyelesaikan masalah yang baru akan lebih baik lagi apabila penelitian sekarang dapat mengembangkan teori yang sebelumnya. Kerangka konseptual dan pikiran. Yang pertama itu pengertian kerangka konseptual kualitatif. Kerangka konseptual dalam model yang menunjukkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah penting. Sugiono 2021. Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Contoh penulisan kerangka konseptual kualitatif. Berikut adalah beberapa contoh kerangka konseptual penelitian kualitatif sebagai gambar. Judul, faktor iklim, kerja, disiplin kerja, serta etos kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja bagian teller di Bank ABC, cabang Cibadut, Bandung, Jawa Barat. Dari contoh bagian kerangka konseptual di atas, terdapat faktor iklim kerja, disiplin, serta etos kerja yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap produktivitas kerja di bank. Iklim kerja yang harmonis dan kondusif akan memberikan dampak positif kepada disiplin dan etos kerja pada teller. Dengan adanya iklim yang kerja baik, para teller akan menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga mendorong mereka untuk mendapatkan pekerjaan secara optimal dan maksimal. Syarat penulisan kerangka konseptual kualitatif. Dalam menyusun kerangka konseptual tentunya tidak bisa asal-asalan. Secara umum ada beberapa tahapan yang perlu dilalui agar kerangka konsep ini bisa tersusun dengan baik. Berikut syarat dalam kerangka konseptual. Bagian pertama itu menentukan tema dan topik dari penelitian. Kerangka konsep maksud dalam tahap pra-penelitian atau sebelum penelitian mulai dilakukan. Kerangka ini praktis baru bisa disusun ketika penelitian dengan tim sudah menentukan tema dan topik penelitian. Yang kedua itu melakukan dan menyusun kajian pustaka. Tahapan kedua dalam menyusun kerangka konsep peneliti adalah melakukan kajian pustaka dan menyusunnya. Artinya setelah penelitian menentukan tema dan topik peneliti, maka perlu mempelajari penelitian sebelumnya sehingga melakukan kajian pustaka. Bagian C itu memastikan adanya kebaruan. Tahap ketiga dalam menyusun kerangka konseptual penelitian adalah memastikan ada kebaruan. Sebelum menentukan variabel apa saja yang akan diteliti, peneliti dan tim perlu memastikan penelitian yang dilakukan memiliki note. Selanjutnya menetapkan variabel. Tahap keempat adalah menetapkan variabel penelitian sesuai definisinya. Kerangka konseptual berisi seluruh variabel yang akan diteliti, sehingga menjelaskan hubungan setiap variabel tersebut. Jadi jika sudah memiliki kajian pustaka sebagai landasan penelitian dan menemukan kebaruan. Selanjutnya mengembangkan hubungan antara variabel. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan hubungan antar variabel yang sudah ditentukan di tahap sebelumnya. Jadi pada tahap ini penelitian dan tim akan menentukan hubungan masing-masing variabel. Selanjutnya memeriksa rumusan masalah dan hiptosis. Tahap ke-6 dalam penyusunan kerangka konseptual penelitian adalah memeriksa rumusan masalah dan disusun memeriksa hiptosis.
Tahapan ini penting untuk memastikan isi dari kerangka konseptual relevan dengan tema dan topik penelitian. Selanjutnya itu menyusun diagram kerangka konseptual. Adalah mulai menyusun diagram kerangka konseptual penelitian secara umum. Kerangka konsep yang disusun tidak dibuat dalam tes deskriptif, melainkan divisualisasikan dalam bentuk diagram. Jadi pada tahap ini para peneliti akan mulai melakukan visualisasi terhadap seluruh variabel penelitian. Selanjutnya menambahkan narasi pada kerangka konseptual. Ada menambah narasi pada diagram kerangka konsep yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Narasi di sini dimulai dari keterangan pada diagram yang menyebutkan apa saja variabel yang diteliti. Selanjutnya mengecek dan memperbaiki kerangka konseptual. Dari menyusun kerangka konsep dalam penelitian akan melakukan evaluasi. Jadi para peneliti artinya akan mengecek ulang kerangka konsep yang diteliti. Dari hasil pengecekan tersebut mungkin perlu ada perbaikan atau referensi di beberapa bagian sehingga bisa dipastikan dari awal tidak ada kesalahan dalam kerangka konsep yang disusun. Pengertian kerangka pikiran kuantitatif. Kerangka pikiran adalah dasar pemikiran yang membuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian pustaka yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Contoh penulisan kerangka pikiran kuantitatif. Bagian A, pengaruh pola makan sehat terhadap masa tubuh remaja. Tujuan penelitiannya, menganalisis pengaruh pola makan sehat terhadap IMT remaja di lingkungan sekolah menengah atas. Variabel utamanya, variabel independen, pola makan sehat dengan mengukur konsumsi buah sayur dan makanan gizi. Variabel dependen, identik masa tubuh remaja. Hipnosis. Oh, tidak ada hubungan signifikan antara pola makan sehat dan imut remaja. H1 adalah hubungan signifikan antara pola makan sehat dan imut remaja. Metode pengumpulan data, survei makanan dan pengukuran imut pada sampel siswa, analisis statistik. Regresi linear untuk menilai hubungan antara variabel independen dan dependen. Interpretasi hasil menilai apakah pola makanan sehat berkorelasi dengan remaja. Kesimpulannya menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk promosi pola makan sehat di kalangan remaja. Bagian B itu menghubungkan integritas pekerja dengan produktivitas kerja. Integritas karyawan adalah fondasi untuk membangun produktivitas kerja pengawal. Integritas menghasilkan perilaku jujur, bertanggung jawab, disiplin, etis, terpercaya, rajin, tekun, andal, dan melayani perusahaan dengan sepenuh hati. Karyawan tanpa integritas membawa risiko yang tinggi bagi perusahaan. Selanjutnya, baik, sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.